Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan yang memberkati hati kami masing-masing, agar kami boleh sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah ini dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu, Yesus sayang kepadaku. Saatnya kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, anak ibu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan boleh menyertai dan memelihara kehidupan kami hingga hari ini. Pagi ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan, dan kami mau belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik anak ibu, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Ibu akan membacakan buat kita semuanya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir.
Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Anak ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini firman Tuhan dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Nah, anak ibu, baru-baru ini kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada yang tahu hari ulang tahun yang keberapa? Iya, benar anak ibu, ulang tahun yang ke-75. Nah, bangsa Indonesia itu merdeka tanggal berapa anak ibu? Ya benar, bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahu nggak kalian anak ibu, sebelum bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dijajah sama penjajah. Waktu itu pernah ada Belanda, pernah ada Jepang. Bangsa Indonesia sangat menderita anak ibu. Menderita karena apa? Karena mengalami kerja paksa. Nah, anak-anak, tahu nggak kalian apa itu kerja paksa? Kerja paksa itu anak ibu, orang-orang disuruh bekerja tapi di bawah tekanan. Artinya seperti apa? Kalau mereka tidak mau bekerja, mereka akan mendapat hukuman. Kalau mereka tidak mau bekerja, tidak dikasih makan. Kalau mereka tidak mau bekerja, tidak diberi upah. Jadi pada waktu itu Indonesia rakyatnya sangat-sangat menderita anak ibu. Tapi kita bersyukur ya, karena Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Nah, ternyata anak ibu, berbicara tentang kerja paksa itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Waktu itu bangsa Israel, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir anak ibu, mereka mengalami penindasan dari orang Mesir, diperbudak, disuruh bekerja, ini, itu, dan segalanya. Kalau tidak mau bekerja, tidak diberi makan. Kalau sakit, harus terus bekerja. Bayangkan anak ibu betapa menderitanya orang Israel. Nah, jadi pada waktu itu ada seorang bapak yang bernama Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini adalah orang Israel. Bapak Musa ini juga melihat bagaimana bangsanya menderita selama di tanah Mesir. Oleh karena itu, suatu ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pada waktu Musa mendapat perintah dari Tuhan, tahu nggak kalian bagaimana perasaan Musa? Pada waktu itu Musa merasakan keraguan anak ibu, bimbang karena harus memimpin bangsa yang besar. Bangsa Israel itu banyak sekali jumlahnya anak ibu. Jadi bagaimana ya, sanggupkah saya membawa orang Israel ini keluar dari tanah Mesir
Begitulah dalam pikiran Musa. Jadi dia masih mengalami kebimbangan, keraguan. Tetapi karena Tuhan sudah memilih Musa, mengutus Musa, Musa mau taat, mau melakukan. Nah, anak ibu, apa yang dirasakan oleh Bapak Musa dalam hati dan pikirannya, Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Maka ketika Musa dalam keraguannya, karena dia merasa anak ibu, dia punya keterbatasan. Keterbatasan Musa merasa, aduh, saya ini orang yang tidak pandai bicara. Makanya dikatakan tadi tidak petah lidah. Bagaimana harus memimpin bangsa yang besar? Kalau saya berbicara, mereka saja tidak mau mendengar. Apalagi saya harus menghadap Raja Mesir, Raja Firaun, untuk menyampaikan bahwa saya akan membawa orang Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, anak ibu, Tuhan tahu apa yang dirasakan oleh Musa. Maka Tuhan berjanji, makanya dikatakan, akulah Tuhan. Ada berapa kali dikatakan di situ, akulah Tuhan. Yang berarti Tuhan Maha Kuasa. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memimpin. Bahkan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada Musa di dalam keterbatasannya. Jadi anak ibu, ketika Tuhan berkata kepada Musa, akulah Tuhan, yang berarti Tuhan Maha Kuasa, yang berarti juga Tuhan setia akan janjinya kepada umatnya. Maka Musa tenanglah hatinya, karena Tuhan sudah berjanji, akulah Tuhan yang akan selalu menyertai Musa. Jadi anak ibu, apa pesan firman Tuhan bagi kita melalui pengutusan Musa ini? Bahwa di dalam kehidupan kita, anak ibu, ada kalanya tidak selalu berjalan baik-baik saja. Tidak selalu berjalan lancar-lancar saja. Ada kalanya kita harus mengalami kesusahan. Ada kalanya kita harus bersedih. Ada kalanya kita harus kecewa. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan berjanji dalam keadaan apapun, Dia akan selalu menyertai dan menjaga kita. Kita harus percaya janji Tuhan itu, anak ibu. Nah, seperti sekarang ini kan, di masa pandemi COVID-19, mungkin kita merasa sedih sekali. Aduh, kapan ya saya bisa masuk sekolah? Kapan ya saya bertemu bapak dan ibu guru? Kapan ya saya bisa belajar lagi di sekolah? Mungkin anak-anak selama ini membayangkan, wah kalau belajar itu mesti di sekolah, kalau di rumah itu kan untuk PR-PR. Nah, anak ibu, dalam keadaan seperti ini pun Tuhan akan selalu menyertai dan menjaga kita. Sekalipun kita harus belajar dari rumah, sekalipun kita masih harus beribadah dari rumah. Bu Melda, apa buktinya Tuhan itu menyertai kita? Apa buktinya Tuhan itu menjaga kita? Tadi pagi kalian bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup nafas yang segar. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan kan? Kita bisa sehat, kita bisa kuat, itu karena anugerah Tuhan. Anak ibu bisa melakukan segala hal, itu juga karena pertolongan Tuhan. Ingat kemarin waktu ujian kenaikan kelas, anak ibu ujiannya daring kan? Nah, anak ibu bisa melewati ujian daring itu karena siapa? Karena pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengerti keadaan anak-anaknya, dan Tuhan selalu bersedia untuk menolong kita, asalkan kita selalu percaya kepadanya. Nah, anak ibu, di masa pandemi COVID-19 ini, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan
dan kemampuan dalam kita menghadapi pandemi ini. Nah, kalau Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kehidupan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan, selalulah kita ingat untuk mengucap syukur. Selalulah kita ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana caranya anak ibu? Rajinlah kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan senantiasa menolong kita, sehingga kita bisa melewati hari ini dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, tetaplah selalu rajin beribadah. Ibu guru kan ada share di grup kan untuk ibadah setiap pagi. Nah, ajak mama papa untuk ikut sama-sama beribadah. Nanti kan dari ibadah itu kita mendapatkan berkat lewat firman Tuhan, dan kita belajar untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai tanda syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menjaga memelihara hidup kita, senantiasalah kita turut nasihat papa dan mama. Ya, anak-anak kan mungkin di rumah, papa mama harus pergi bekerja. Apa yang sudah ditinggalkan pesan sama mama papa, nanti waktu daring perhatikan ya, gurunya, penjelasannya, ada tugas dikerjakan ya. Jadi mama papa pun pulang dari tempat bekerja senang mendapati buka gadget, oh anak saya udah mengirim tugas. Jangan nanti kan mama papa udah capek pulang kerja, lihat HP, anakku belum kirim tugas, ada pesan dari gurunya. Ya udah capek kerja, sampai di rumah harus mengajari, kan sedih hati mama dan papa. Jadi anak ibu, belajarlah selalu untuk mau taat. Pergunakanlah gadget itu untuk pembelajaran, bukan untuk bermain HP. Ingatlah anak ibu, dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan, lewat tutur kata kita, sehingga melalui kehadiran kita dimanapun kita berada, nama Tuhan dipuji dan muliakan. Amin anak ibu. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kuasa, yang senantiasa selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan karena kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh melakukan aktivitas kami. Tolong kami di sepanjang hari ini supaya apapun yang kami lakukan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Papa mama kami yang bekerja, yang berusaha terus untuk bagaimana bisa mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan juga yang menambah-nambahkan kekuatan kesehatan buat papa dan mama, sehingga papa dan mama dapat terus bekerja penuh semangat dan senantiasa menyerahkan pekerjaan dan aktivitas kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami selama menjalani masa daring, selama kami masa pandemi ini Tuhan, biar kami tetap ingat untuk di rumah, kami ingat juga protokol kesehatan, dan kami dapat melakukannya itu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan kelemahan kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami Bapa yang kami serahkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak ibu, sebagai ayat hafalan bagi kita pada hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 13. Keluaran 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Demikian ayat hafalan bagi kita. Oke anak ibu, terima kasih. Selamat belajar ya. Tuhan memberkati.